Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Januari 2025. Ya, teman-teman akan langsung dapat 2 bonus nih bagi yang gabung ke STS Januari, yaitu perkiraan dividen saham di bursa dan saham-saham yang laporan keuangannya naik, teman-teman. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS November. Nah, dan video ini saya rekam tanggal 12. Nah, ini adalah perform STS di tanggal 11, teman-teman ya. Kita dapat profit di ASLC, INTP, Gula, Telkom, BRI, Toba. Nah, yang dikasih tabel ini adalah menu swing, karena ada 2 menu swing dan menu ODT nih guys ya. Nah, langsung chat saya aja buat tanya-tanya dan join ke STS rekomendasi Januari. Semua 10 yang di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas historis dari LQ45 dari tahun 2021 atau bisa dibilang ini 25 tahun ke belakang guys. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini adalah resultnya nih guys. Teman-teman bisa lihat di pojok kanan di sini teman-teman. Nah, di sini adalah rata-rata setahun lah kayak gitu. Nah, ternyata guys ya, ini ternyata ya, tahun ini ya, 2024 adalah tahun terburuk kedua ya dalam 25 tahun terakhir setelah tahun 2008. Nah, di tahun 2008 itu ada namanya kalau nggak salah krisis ya, kalau nggak salah ya, krisis waktu itu ya, mungkin kita masih pada sekolah gitu ya, jadi nggak terlalu aware gitu. Jadi waktu itu tahun 2008 itu para investor juga pada panik sekali gitu ya. Makanya di sini kita lihat LQ45 tuh turun sampai 55%. Nah, coba kita lihat teman-teman ya di tahun 2008. Nah, ini guys ya, wow, mantap sekali ya. Dari harga 600 ya, drop sampai ke 196. Gila ya, dalam sekali turunnya untuk di tahun 2008. Makanya dia minus sampai 55% ya, rata-rata setahun di 2008. Nah, ternyata di tahun ini tuh urutan kedua guys ya, terburuk selama 25 tahun terakhir. Jadi kalau teman-teman nih misalnya sekarang nih portonya merah semua, mungkin teman-teman tuh fokus ke saham-saham blue chip ya, termasuk LQ45 ini, dan memang ya seperti itu. Inilah market kita emang lagi seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau teman-teman itu minus di saham-saham blue chip, porto kalian tuh pada merah ya wajar kayak gitu guys. Wajar. Semuanya juga kayak gitu karena memang di sini itu minusnya hampir 14% guys rata-ratanya ya. Dan mungkin ini udah dibantu hari ini ya. Hari ini kan LQ45 kan hijau tuh. Nah, mungkin udah dikurangin hari ini. Kalau misalnya hari ini itu masih merah lagi ya mungkin bisa tembus 15% kayak gitu guys. Nah, tapi kita lihat di sini teman-teman ya, untuk balik ke tahun 2008 teman-teman. Di tahun 2008 sempat minus 55%, tapi di tahun 2009 tuh langsung rebound guys marketnya guys, dan naik 80%, luar biasa. Jadi guys, apa kesimpulan yang teman-teman bisa dapat di sini? Yang bisa dapat di sini adalah orang-orang ya yang cut loss di tahun 2008 itu udah pasti nyesel sekali, karena ya beberapa bulan setelahnya, ya setengah tahun lah, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan setelahnya, itu LQ45 atau sahamnya itu naik 80%, teman-teman. Ya, jadi istilahnya market saham ya, itu ya kayak gitu memang. Ya, ada kalanya dia turun, ada kalanya dia naik, seperti itu teman-teman. Ya, jadi istilahnya kalau misalnya nih teman-teman itu beli sahamnya dan udah dipastikan nih fundamentalnya bagus, dia bagi dividennya rutin, lumayan gede juga. Ya kalau memang lagi, ya namanya kondisi Indonesia lagi seperti ini, PPN naik ya, terus apalagi masalah di Indonesia ya, daya beli masyarakat menurun dan seterusnya, itu kan istilahnya itu faktor eksternal, dan itu terjadi di semua sektor gitu, jadi global gitu. Jadi kalau seperti itu ya berarti memang semua saham turun nggak, itu hal yang wajar ya, kayak gitu guys ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu kasus misalnya sahamnya turun tapi spesifik, misalnya oh saham kita udah beli saham terus saham kita tuh bermasalah, misalnya PKPU lah, atau utangnya bengkak lah, atau ada masalah kasus-kasus yang khusus spesifik di saham tersebut ya, mungkin teman-teman bisa memutuskan untuk CL gitu ya. Tapi kalau misalnya kasusnya global, misalnya ekonomi melemah lah segala macam, itu kan global ya, semua saham kayak gitu ya. Ya itu teman-teman bisa mikirin buat hold aja kayak gitu ya, asal ya blue chip bagi dividen seperti itu. Ya contohnya saham-saham LQ45 lah gitu, bahasa seperti itu teman-teman. Nah, itu akan balik lagi guys.
Historisnya seperti itu ya. Di sini naik, terus kita lihat di sini ya, di tahun 2013 nih, resultnya itu minus 3% ya, rata-ratanya. Tapi di tahun 2014 lihat di sini, tes, naik lagi 25%, teman-teman. Di tahun 2015 minus 12%. Langsung setahun berikutnya di tahun 2016 itu plus lagi 12%. Dan seterusnya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini juga ya bolak-balik lah seperti itu. Nah, harusnya sih guys ya, di tahun 2024 itu memang kebanyakan merah ya LQ45, teman-teman. Dan di sini minusnya itu ya 13-14% lah seperti itu. Seharusnya guys di tahun depan ya ini bakal hijau guys. Ya untuk si LQ45. Nah, jadi istilahnya kalau menurut saya teman-teman, window dressing apakah ada? Tetap ada guys. Ya, karena kalau market itu ya nggak akan merah terus, teman-teman. Kita lihat historisnya aja, di sini merah hijau, merah hijau, merah hijau kayak gitu. Jadi harusnya ya kalau tahun depan ya, karena ini hari apa namanya di bulan-bulan di tahun 2024 tuh rata-rata LQ45-nya itu merah. Seharusnya di tahun depan itu akan lebih banyak hijaunya lah daripada merahnya kayak gitu, guys ya. Nah, itu harapan kita aja ya, tapi harusnya sih bisa seperti itu ya, karena memang kebanyakan saham-saham blue chip itu juga lagi ada diskon. Ya mau gimana lagi, mau kemana lagi ya gitu saham-sahamnya, teman-teman. Nah, kalau semakin turun ya tambah lagi gitu ya untuk dapat dividennya lebih gede. Kalau sahamnya semakin turun kan berarti dividennya semakin gede kayak gitu, guys. Nah, ini untuk LQ45 ya. Nah, coba kita akan intip coba di apa namanya kompositnya gitu ya, IHSG-nya gitu. Nah, tapi kalau IHSG ini kan mereka itu apa namanya gabungan ya. Di sini ada namanya saham Pak PP lah segala macam gitu ya. Ada saham-saham yang digoreng nggak jelas kayak Aman, Mineral ya, Brand, Cuan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sahamnya blue chip ya, lebih relevan untuk melihatnya tuh di LQ45 kayak gitu, guys. Nah, kalau kita lihat di sini IHSG ya lebih bagus daripada LQ45 kayak gitu, guys. Nah, di sini di 2024 itu cuman minus 2% ya IHSG ya. Rata-ratanya gitu ya. Tapi ini kan dibantu Brand, Cuan, Aman ya, saham-saham yang digoreng itu ya, Petrusi kayak gitu, guys. Nah, seharusnya sih ya gimana ya? Kalau seorang yang tipikal investor kan nggak mungkin kan beli Brand kayak gitu, guys ya. Jadi ya ini agak nggak relevan lah untuk membandingin saham-saham tipe investor itu, lihat IHSG itu nggak relevan, teman-teman, untuk saat ini ya. Semenjak ada Brand dan kawan-kawan gitu ya. Jadi fokusnya ke LQ45 aja, teman-teman. Kayak gini ya, ini untuk IHSG, guys. Banyak hijaunya sebenarnya kalau IHSG-nya. Cuman LQ45-nya tuh hancur sekali ya di apa namanya di tahun ini gitu ya. Dan wajar aja kalau teman-teman itu apa namanya pada merah untuk saat ini, teman-teman, untuk marketnya. Ya sabarin aja, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di sini setelah apa namanya setelah hijau, setelah merah dalam nih ya, kayak di sini, guys. Nah, di sini, teman-teman. Ya. Itu nanti kebanyakan hijau kayak gitu. Nah, di sini ya terus nih hijau ya. Di sekitaran bulan Februari, Maret, April itu akan hijau kayak gitu, guys. Tuh. Ini kan minus dalam nih, sini, teman-teman. Di tahun 2015 nih kan minus dalam tuh. Nah, di tahun 2016 tuh di bulan Januari, Februari, Maretnya pada hijau. Jadi ditunggu aja, teman-teman ya, sampai bulan-bulan dividen, yaitu di bulan Maret, April gitu ya. Januari harusnya sih mulai hijau lah, guys, di tahun depan. Ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.